Langit hitam memeluk mimpi, di batas harapan aku berdiri. Angin berbisik cerita lama, namun ku yakin ini waktunya. Langkah kecil penuh keyakinan, menentang ragu di setiap jalan. Cahaya redup jadi penunjuk, dalam gelap aku takkan tunduk. Biarkan hujan turun deras, biarkan gelap menutup awan. Ada bisikan di angin malam, menguatkan hati yang hampir tenggelam. Kan ku gapai impian mustahil ini, melawan waktu dan semua duri. Hancurkan batas di dalam diri, mustahil hanya kata tanpa arti. Ku takkan menyerah hingga akhir nanti. Takdir keabadian menantiku di sini. Paman, apa manusia memang bisa terbang? Atau paman bukan manusia? Bisakah aku terbang seperti paman? Aku manusia, namaku Fangmu. Jika ada kesempatan, aku akan mengajarimu untuk terbang. Bisakah kita menemukan temanku dulu? Sudah cukup lama sejak Li Hao memiliki teman bicara sehingga dia bersemangat. Dia berlari sambil menggendong Fangmu di pundaknya. Sebenarnya banyak pertanyaan di kepala Fangmu terkait Li Hao. Namun prioritasnya saat ini adalah Xiaofan. Dalam waktu relatif singkat, keduanya tiba di lokasi Xiaofan terjatuh. Tidak sulit bagi Li Hao menemukannya, karena sudah menghafal wilayah gunung bunga persik di luar kepalanya. Xiaofan, Fangmu turun dari gendongan Li Hao, berjalan dengan susah payah ke samping Xiaofan. Kondisi Xiaofan lebih buruk, terutama karena pendarahan hebat yang dialaminya. Fangmu mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke mulut Xiaofan sebelum mengalirkan qi untuk membantu Xiaofan menyerap khasiat pil-pil tersebut. Setiap pil yang Fangmu gunakan amat berharga. Dia bahkan tidak menggunakan pil itu untuk menolong dirinya sendiri karena jumlah yang dimilikinya terbatas. Nafas Xiaofan menjadi lebih stabil. Sebaliknya Fangmu lebih pucat dari sebelumnya. Paman Fang, wajahmu memutih. Li Hao menyadari perubahan pada Fangmu. aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sejenak. Adakah tempat untuk berteduh? Rumahku tidak jauh dari sini, tapi aku tidak bisa membawa kalian berdua sekaligus ke sana. Meskipun memiliki kekuatan yang besar, tubuh Li Hao terlalu kecil untuk mengangkut dua orang bersamanya. Fangmu meminta Li Hao untuk membantu Xiaofan lebih dulu. Li Hao bisa menjemputnya belakangan. Li Hao menuruti permintaan itu. Dia menggendong Xiaofan menuju rumahnya. Yang pertama kali Xiaofan lihat saat membuka mata adalah Fangmu yang sedang duduk sambil menatapnya. Kau ikut mati bersamaku. Tubuhmu terlalu lemah. Aku sudah mengurangi kekuatanku lebih dari separuh. Xiaofan mencoba berdiri, kemudian menyadari seluruh tubuhnya terasa sakit dan sulit digerakkan. Rasa sakit ini? Aku masih hidup. Fangmu memijat keningnya.
Bisa dibilang demikian. Ceritanya cukup rumit. Berapa lama aku tidak sadarkan diri? Sekitar beberapa jam. Kau menelan beberapa Heaven Great Pill, namun tetap membutuhkan waktu selama ini untuk pulih. Fangmu menggelengkan kepala. Apa kau yakin kualitas pilmu tidak terlalu buruk? Alis Xiaofan naik turun. Pilku jelas yang terbaik. Selain pil immortal, siapa yang bisa membuat pil lebih baik dariku? Tubuhmu saja yang terlalu lemah. Fangmu, kau? Apa? Keduanya saling bertatapan tajam selama beberapa saat sebelum sama-sama tertawa lepas. Selama ratusan tahun, keduanya selalu bertarung setiap kali bertemu. Sulit untuk menghilangkan kebiasaan itu dalam waktu singkat. Namun dalam hati terdalam mereka, masing-masing masih menganggap satu sama lain sebagai sahabat terdekat. Saat keduanya berhenti tertawa, Li Hao membuka pintu dan memandangi Xiaofan. Oh, Paman Rambut Merah sudah sadar. Aku membawakan kalian air bersih untuk diminum. Li Hao meletakkan mangkok kayu berisi air di samping Fangmu dan Xiaofan. Siapa anak ini? Xiaofan menoleh pada Fangmu. Dia yang menolong kita berdua. Fangmu belum selesai bicara saat suara keras mengisi udara. Fangmu dan Xiaofan menjadi siaga. Mereka belum pernah mendengar raungan yang begitu kerasnya. Suara apa itu? Xiaofan dan Fangmu bertanya serempak. Paman berdua tidak pernah mendengar suara ayam. Suara itu menandakan hari sudah pagi dan sebentar lagi matahari akan terbit. Li Hao menjelaskan dengan santai. Suara ayam? Xiaofan dan Fangmu melotot ke arah Li Hao, hampir mengumpat. Xiaofan menatap Fangmu. Pandangannya seolah bertanya apa yang salah dengan Li Hao. Namun Fangmu hanya tersenyum tipis. Kalian berdua pasti lapar. Aku akan pergi mencari makanan untuk kalian. Tanpa menunggu jawaban keduanya, Li Hao bergegas meninggalkan rumah. Xiaofan ingin menghentikannya, namun perutnya tiba-tiba berbunyi. Sesuatu yang tidak pernah dirasakannya selama ratusan tahun tiba-tiba kembali dialaminya. Apa-apaan? Kenapa aku merasa lapar? Xiaofan sulit percaya. Ketika kultivator mencapai tahap tertentu, mereka tidak membutuhkan makanan lagi untuk bertahan hidup. Kalaupun mereka makan, hanya untuk memuaskan lidah saja. Rasa lapar yang menyerangnya membuat Xiaofan amat kebingungan. Xiaofan menoleh ke Fangmu yang sedang mengelus perut. Seperti dirinya, Fangmu juga merasakan lapar. Sudah kukatakan ceritanya cukup rumit. Fangmu menghela nafas. Apa ini berkaitan dengan anak itu? Namanya Li Hao. Seperti yang terlihat, dia berusia 10 tahun. Katanya tempat ini bernama Gunung Bunga Persik, dan dia telah berada di sini seumur hidupnya. Fangmu menceritakan semua informasi yang didapatkan dari Li Hao, serta yang berhasil ditemukannya. Gunung Bunga Persik. Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Xiaofan berusaha mengingat-ingat, tapi tidak berhasil menemukan informasi terkait Gunung Bunga Persik. Tidak perlu memikirkannya. Tempat ini memang belum pernah ditemukan sebelumnya. Aku mengetahui benar lokasi pertarungan kita. Tidak ada gunung bunga persik di daerah ini seharusnya. Apakah itu artinya tempat ini adalah Pocket Realm yang belum ditemukan? Setidaknya itu kemungkinan terbesar untuk saat ini. Yang menariknya, dimensi ini hanya memiliki sedikit chi. Fangmu kemudian menceritakan cara Li Hao membawa mereka ke rumahnya. Li Hao menunjukkan kekuatan yang umumnya tidak dimiliki anak seusianya. Aku akan lebih mudah menerimanya kalau dia seorang kultivator.
Namun bocah bernama Li Hao ini tidak memiliki sedikit kunci dalam tubuhnya. Fang Mu mengetukkan jari di lututnya. Maksudmu dia memiliki tubuh khusus, seperti Sword Spirit Body milikmu dan Thousand Poison Body milikku? Ya, tetapi aku belum pernah melihat tubuh seperti ini sebelumnya. Jadi aku tidak mengetahui jenisnya. Xiaofan memperhatikan ekspresi Fang Mu yang terus berubah-ubah, seolah gelisah. Kau tidak berpikir untuk membawanya ke Heaven Mountain Sect, bukan? Sekte kalian memiliki aturan hanya menerima anak berbakat berusia 5 tahun ke bawah. Dengan usianya, dia tidak akan... Kita berdua masuk sekte pada usia 12 tahun. Selalu ada pengecualian. Apa kau ingin dia berakhir sepertiku? Xiaofan memukul kasur di sampingnya. Dengan pengaruh yang kumiliki sekarang, aku akan memastikan kejadian itu tidak terulang. Dia akan menjadi murid langsungku. Lagi pula tidak mungkin kau membawanya ke Five Poison Valley, kan? Ketika keduanya hampir mulai berdebat lagi, Li Hao membuka pintu sambil tersenyum lebar. Pandangan keduanya terarah pada bocah kecil tersebut. Paman-paman, aku sudah membawakan kalian makanan. Bisa bantu aku untuk mengulitinya? Fang Mu dan Xiaofan mematung cukup lama di depan hasil buruan Li Hao. Keduanya kemudian memandangi Li Hao dengan penuh penasaran. Xiaofan menepuk punggung Fang Mu. Hei, aku tidak salah lihat, kan? Apa kau melihat yang kulihat? Fang Mu menatap Xiaofan sejenak, sebelum mengalihkan pandangannya pada hasil buruan Li Hao. Nak, apa kau tahu makhluk apa yang kau buru ini? Li Hao yang sejak tadi memperhatikan reaksi keduanya, sedikit terkejut dengan pertanyaan tiba-tiba dari Fang Mu. Apa ya? Aku lupa. Kalau tidak salah namanya sapi atau kelinci. Apakah namanya penting? Aku yakin ini bisa dimakan dan rasanya enak. Sapi? Kelinci? Fang Mu dan Xiaofan kembali saling berpandangan, lalu menatap lagi buruan Li Hao. Keduanya cukup yakin bahwa makhluk yang terbaring tidak bernyawa itu adalah sejenis beruang. Bahkan bukan beruang biasa, melainkan demonic beast berjenis beruang. Ada yang salah dengan akal sehat anak ini. Xiaofan menggaruk keningnya. Fang Mu tidak berkomentar lebih jauh. Dia mengajak Xiaofan memeriksa makhluk itu lebih teliti. Tidak butuh waktu lama sebelum keduanya menemukan bahwa makhluk tersebut memang demonic beast. Fang Mu menggunakan pedangnya untuk membuka dada beruang tersebut, mengeluarkan sebuah kristal berwarna kemerahan. Oh, ada benda itu lagi di dalam dagingnya ya? Paman, itu terlalu keras untuk dimakan. Biasanya aku membuangnya. Li Hao mengenali kristal merah di tangan Fang Mu. Fang Mu dan Xiaofan mengerutkan dahi. Pernyataan Li Hao membuat kepala mereka mulai terasa sakit. Nah, kristal ini bernama Demonic Core. Hanya bisa ditemukan dalam tubuh Demonic Beast. Benda ini memiliki banyak kegunaan dan merupakan sumber daya berharga bagi kultivator. Kau membuangnya? Tanya Fang Mu dengan mengangkat alis. Oh, kalau paman merasa itu berharga, paman bisa menyimpannya. Aku tidak membutuhkannya. Bagi seseorang di tingkatku ini tidak berharga. Tetapi... Fang Mu kesulitan menjelaskannya. Li Hao menatap dan mendengarkan Fang Mu penuh perhatian. Namun penjelasan tersebut tidak bisa dipahaminya dalam waktu singkat. Sebab semua adalah hal baru bagi Li Hao. Di sisi lain, Xiaofan memeriksa demonic core yang baru mereka temukan. Jika dilihat dari ukuran dan kemurniannya, demonic beast ini seharusnya memiliki kekuatan setara dengan forging chi tingkat 3. Membunuh makhluk ini tanpa chi...
Forging Chi? Apa itu sesuatu yang bisa dimakan? Li Hao menghisap jari telunjuknya. Dia sebenarnya sudah lapar, tetapi kedua paman di hadapannya terus saja berbicara dan mengulur waktu untuk makan. Forging Chi adalah tingkatan dalam kultivasi. Sudahlah, nanti kami akan jelaskan lebih jauh. Mari kita makan dulu. Fang Mu menggelengkan kepala. Tidak hanya Li Hao yang merasa lapar, dia dan Xiaofan juga. Li Hao dengan antusias memotong demonic beast dan memisahkan dagingnya untuk dimasak. Sementara Fang Mu dan Xiaofan masih berdiskusi terkait demonic beast tersebut. Anak ini tidak memiliki chi sedikit pun. Walau memiliki tubuh khusus, membunuh makhluk yang berada di Forging Chi tingkat 3 sulit dipercaya. Xiaofan menggelengkan kepalanya. Demonic beast terkenal haus darah dan hidup di alam liar. Umumnya mereka lebih kuat dari manusia pada tingkat praktik yang sama. Tempat ini memiliki chi yang amat sedikit. Bisa jadi demonic beast menjadi lebih lemah. Menurut perkiraanku, setidaknya demonic beast di tempat ini hanya bisa menggunakan paling banyak 10% kekuatan penuh mereka. Fang Mu menyampaikan analisanya. Menurutku tetap tidak masuk akal. 10% kekuatan Forging Chi tingkat 3 tetap saja bukan sesuatu yang bisa dihadapi manusia biasa tanpa chi. Jenis tubuh apa yang dimilikinya? Sepertinya dugaanku salah. Anak bernama Li Hao ini tidak memiliki tubuh khusus. Kekuatannya berasal dari faktor lain. Apa maksudmu? Faktor lain? Xiaofan tersadar maksud Fang Mu. Kau tidak berpikir... Fang Mu dan Xiaofan lalu memandangi tumpukan daging di depan mereka. Daging demonic beast dikenal memiliki khasiat baik bagi orang yang mengkonsumsinya. Meningkatkan kualitas tubuh, terutama otot dan tulang. Namun tidak banyak kultivator yang rutin mengkonsumsi demonic beast. Kita lebih memilih mengkonsumsi pil, spirit herb, atau magic plant, bukan? Fang Mu lalu mengalihkan pandangan pada Li Hao. Bayangkan, Li Hao ini mengatakan bahwa telah menghabiskan seumur hidupnya di tempat ini. Dengan kata lain, selama bertahun-tahun, setiap harinya dia mengkonsumsi daging demonic beast. Tidak heran jika dia memiliki kekuatan fisik yang hebat. Xiaofan menggaruk kepalanya. Di sekte bintang 10 seperti Five Poison Valley ataupun Heaven Mountain Sectmu saja, mungkin hanya beberapa orang yang bisa mendapatkan sumber daya seperti anak ini. Bagi yang tidak tergabung dalam sekte, tentu ini adalah berkah. Namun dalam jangka panjang, dia tidak akan bisa mengimbangi mereka yang berasal dari sekte besar hanya dengan mengandalkan daging demonic beast. Tekadmu sudah bulat untuk membawanya ke Heaven Mountain Sect. Kita akan lihat situasinya lebih jauh. Li Hao melambaikan tangan pada keduanya sambil memegang daging bakar berukuran besar di tangan lainnya. Paman-paman, dagingnya sudah matang. Fang Mu dan Xiaofan tertawa kecil melihat tingkahnya. Keduanya merenung pada waktu bersamaan. Berusaha mengingat kapan terakhir kali mereka bisa tertawa dan merasa tenang seperti ini. Suara auman keras kembali terdengar seperti biasa. Fang Mu dan Xiaofan membuka mata dengan malas. Keduanya sudah tidak pernah tidur selama ratusan tahun, namun beberapa hari terakhir mereka tidak bisa menahan rasa kantuk yang menyerang pada masa pemulihan. Seminggu telah berlalu sejak Fang Mu dan Xiaofan jatuh di Gunung Bunga Persik. Melihat tidak ada orang-orang yang mencari mereka, memperkuat dugaan bahwa tempat ini memang terpisah dari dunia yang mereka kenal. Kondisi Fang Mu dan Xiaofan sudah menjadi lebih baik. Setidaknya keduanya sudah bisa berjalan sendiri tanpa masalah dan memiliki sedikit chi. Satu hal yang mengejutkan Fang Mu dan Xiaofan adalah mereka tidak bisa memulihkan chi dengan bantuan dari luar seperti pil atau spirit stone. Keduanya harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk menyerap chi yang tidak seberapa di tempat ini. Hubungan keduanya dengan Li Hao juga semakin dekat.
mengingat Li Hao telah banyak membantu mereka berdua. Hao, kami berdua sudah cukup baik. Bisakah kau membawa kami turun gunung? Oh, paman-paman sudah ingin pulang. Li Hao menggaruk kepalanya, terlihat sedikit sedih. Fang Mu mengelus kepala Li Hao sambil tersenyum lebar. Dia tidak berniat meninggalkan Li Hao di tempat ini sendiri. Hao, ada yang harus kami lakukan. Baiklah, aku akan membawa paman-paman setelah makan pagi. Di tiap langkah ada cerita yang hilang, ruang kosong tempat kisah menghilang. Bukan karena lupa atau berpaling, tapi waktu yang terus berguling. Langkah menjauh seiring detak, anggukan kecil di kejauhan. Mungkin kita tak pernah menyadari, semua ini hanyalah sementara di sini. Setiap luka jadi pelajaran, mengajarkan kita arti harapan. Setiap tawa adalah harta, menghidupkan semangat yang meronta. Aku percaya garis hidup ini kan menuntun kita meski sulit dimengerti. Takdir tak pernah meminta izin, tapi ia tahu kemana angin. Hanya perlu percaya dan melangkah, esok kan ada jalan yang terbuka. Sebab semesta berbicara dalam sunyi, bahwa kisah kita akan terjalin.